Pada jemaah muliakan, mari gerakkan lisan kita bersolat muliakan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung bahasan kita tentang seluk-beluk salat berjamaah. Pertemuan lalu kita menganggap selesai syurutu mai yang tadi bihi, syarat-syarat orang yang kita mengikut dengannya. Kita sudah rinci ini dengan 3 poin. Pertama adalah bahwasanya orang yang mengikuti imam tidak meyakini atau juga tidak mengetahui bahwasanya sholat imamnya batal. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, alla yakuna muqayyan wal muqtadi qari. Tidak boleh imamnya adalah orang yang ummi, tidak benar baca Al-Fatihah, sedangkan yang makmum orang yang qari pasti baca Al-Fatihah. Dan yang terakhir, tidak boleh imamnya perempuan sedangkan yang makmum adalah laki-laki. Yang benar adalah sebaliknya, laki-laki mengimami laki-laki, laki-laki mengimami khunsa, dan laki-laki mengimami perempuan. Pertemuan ini kita masuk kepada sifat-sifat yang idealnya dimiliki oleh imam. Sekaligus ini menjadi standar bagaimana kita memilih imam. Sebelum itu Bapak Ibu, kami kokohkan di sini bahwasanya normalnya sebuah masjid atau rumah Allah harus memiliki imam tetap. Bahkan di situ di kajian ushul fikih tidak boleh ada 2 imam. Imam hanya 1. Kenapa? Karena kalau 2 imam itu membuka ruang perselisihan. Sehingga sebagian ulama fikih bahkan menegaskan tidak boleh ada jamaah 2 kali di satu masjid. Walaupun pendapat ini dipandang lemah berdasarkan hadis Nabi yang lain, bahwasanya Nabi membolehkan ada jamaah kedua karena unsur keterlambatan, bukan karena unsur perselisihan, tidak mau ikut dengan imam pertama. Tetapi menutup ruang bahwasanya jangan ada kesan perpecahan umat, maka tidak boleh ada 2 imam. Yang ada adalah imam dan wakil imam. Ini imam atau naibul imam. Jadi satu menjadi imam, kemudian yang lainnya menjadi wakil. Bisa jadi wakil 1, wakil 2 dan seterusnya. Sehingga kita ambil contoh misalnya Masjidil Haram itu berdiri di belakangnya ahlami wa nuhanya sampai 5 orang yang hafiz Al-Quran. Maka kita kokohkan di sini bahwasanya normalnya masjid punya imam tetap. Nah, ini pula yang menjadi standar bagi kita ungkapan Nabi SAW bagaimana memilih imam. Apakah itu untuk masjid ataupun di internal kita mungkin musafir di perjalanan, siapa yang akan kita majukan menjadi imam. Bahasan ini menutup ruang sebenarnya orang-orang yang dibisiki oleh syaitan dengan sifat hubbu syuhrah, suka tampil. Karena emang ada sebagian orang dibisiki oleh syaitan seperti ini, suka tampil. Sehingga dia tak ukur dirinya apakah sanggup memikul beban atau tidak sanggup. Yang penting dia maju. Maka di sini kita baca hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Yaqumul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah, wa in kanu fis sunnah sawa fa aqdamuhum hijrah, wa in kanu fil hijrah sawa fa aqdamuhum sinnan." Yang mengimami kaum adalah yang paling qari terhadap kitab Allah. Kalau mereka dalam qiraah sama, maka yang paling alim dengan sunnah Nabi. Kalau mereka dalam hal sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau mereka hijrahnya juga sama, maka yang lebih tua umurnya. 4 standar ini kita bilang. Pertama, paling qari. Yang kedua, paling alim dengan sunnah. Yang ketiga, paling dahulu hijrah. Yang keempat, lebih tua umurnya. Maka di sini umur nomor 4 Bapak dan Ibu. Artinya kalau ada orang yang lebih tua tapi hafalannya lebih sedikit, karena makna qori ini bukan makna qori dalam bahasa kita. Kalau qori bahasa Jawa kan kurang dan yang mengaji irama kan, mendengarkan lagu-lagu Al-Quran. Tidak. Qori di sini maksudnya adalah aktsaruhum Qur'an. Yang paling banyak dalam dadanya ini hafalan Al-Quran. Itulah orang yang dipandang paling qori. Kenapa? Karena memang zaman Nabi
qiraah tidak bergantung kepada tulisan, tetapi kepada yang ada dalam dada. Jumlah Al-Quran yang ditulis di masa Nabi SAW hidup itu sangat sedikit, sehingga butuh orang-orang yang bisa tulis baca jadi sekretaris wahyu. Sisanya para sahabat menghafal. Nah, kemudian di sini kita dapati perbedaan pemahaman ulama, apakah cukup hafalan secara zahir saja atau menuntut kepada kefakihan paham mendalam terhadap hafalannya dan juga agama. Saya Sobik rahimahullah dalam kitab Fikih Sunnah lebih cenderung kepada zahir, bahwasanya karena Nabi memakai secara tekstual yang dituju adalah jumlah hafalan, maka benar dari sudut pandang ini peristiwa yang kita dapati beberapa waktu lalu di Ramadan, bahwasanya ketika Kamil dan Ahmad diundang ke Padang, anak yang masih sangat belia ini dan bahkan mungkin belum balik waktu itu, dimajukan menjadi ibu. Kenapa? Mungkin dia orang yang paling banyak hafalannya waktu itu. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah tidak mencukupkan kepada hafalan zahir saja, menuntut kepada faqih, afqah, orang yang lebih paham terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan kita lihat kalau untuk konteks kita yang agama Islam bagi kita adalah agama terjemahan, karena kita bukan orang Arab, kita menerima Islam ini ke bahasa kita harus diterjemahkan dulu dari bahasa Arabnya, maka boleh jadi seperti Kamil dan Ahmad itu di usia mereka kita belum terlalu yakin mereka sampai ke level paham mendalam Al-Quran. Soal hafalnya, urutannya bahkan bisa mereka baca bolak-balik, itu luar biasa. Tetapi soal kepahaman belum tentu. Maka menurut Imam Syafi'i, kalau ada yang sama kemampuan hafalan Al-Qurannya, tapi satu lebih faqih, maka dia lebih dimajukan jadi imam. Tidak cukup dengan hafal zahir saja. Apalagi kita yang mungkin punya banyak hafalan tapi tidak ngerti bahasa Arab, bagaimana akan memahami Al-Quran? Karena memang kita dapat di daerah kita seperti itu. Anak-anak yang mungkin di awal balik usia pesantren, tidak SMP, mereka punya banyak hafalan tapi tidak ngerti. Maka kalau memahami bahasa Imam Syafi'i berarti tetap afqah, menjadikan orang lebih depan. Jadi kalau ada yang dua sama banyak hafalan, satunya lebih faqih, lebih paham mendalam agama, maka dia yang dimajukan jadi imam. Nah itu juga semestinya bagi pengurus masjid menjadikan standar memilih imam tetap. Walaupun memang nanti kalau orang sudah ditunjuk menjadi imam tetap, ada yang lebih banyak hafalan dibanding dia, maka tetap hukum yang berlaku adalah imam tetap yang mungkin cuma hafal 10 juz, sedangkan makmumnya hafal 30 juz, tetap imam ini yang maju. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengait, yaitu la yu'ammur rajulu fi sultani, tidak diimami seseorang di wilayah kekuasaannya. Maka orang ketika ditunjuk menjadi imam masjid, masjid itu menjadi kekuasaannya. Tidak boleh maju tanpa seizin dia. Makna ini juga berlaku bagi kita di rumah. Seorang suami, seorang ayah, imam di rumahnya, maka walaupun ulama kondang, hafiz Al-Quran, faqih, datang ke rumah itu, tetap yang menjadi imam adalah tuan rumah. Kecuali ini sama di masjid juga sama di rumah, kecuali dia mengizinkan orang yang lebih faqih ini maju mengimami mereka. Nah, izin ini yang menjadikan perubahan hak itu. Maka kita, misalnya saya sudah hafal lebih kurang 12 juz, imam misalnya cuma hafal 8 juz, saya tidak berhak memajukan diri tanpa seizin imam tetap. Itu berlaku di seluruh tempat kita datang. Maka unik standar Nabi ini untuk menjadikan orang terkemuka dalam agama ini. Pertama, paling banyak hafalan Al-Qurannya dan faqih, kemudian lebih ngerti sunnah, lebih paham sunnah. Yang ketiga, lebih dahulu hijrah. Karena memang kalau kita kaji di masa Nabi itu, kaum muhajirin tetap derajatnya di atas kaum ansor. Mereka bersedekah di kondisi sulit. Maka berbeda derajat orang-orang Makkah yang berislam sebelum hijrah dengan yang berislam sesudah menaklukkan kota Makkah itu sendiri. Maka para ibu jamaah sekalian, ini menjadi pertimbangan mendasar kita memilih imam.
Kemudian secara ringkas di sini, wa'lam annahu yajuzu ibtida'ul mutawaddi' bil mutayammim wa bimasihil khuffi wal qa'im bil qa'id wal baligh bis sabi wal qurru bil 'abdi was sahih bil musallas wal muaddi bil qadi wal muftarid bil mutanaffil wa bil aks. Ini bahasanya sangat ringkas, kita nanti kalau belum memadai kita lengkapi dengan dalil. Ketahuilah bahwasanya boleh seseorang yang berwudu menjadi makmum kepada orang yang bertayamum. Demikian juga orang yang mengambil keringanan mengusap sepatu. Nah, ini butuh pembahasan khusus nanti insyaallah. Orang yang berdiri bermakmum kepada orang yang imamnya duduk. Orang yang sudah balik bermakmum dengan yang masih belum balik. Nah, ini peristiwa Kamil Ahmad yang kita sampaikan tadi. Demikian juga orang merdeka bermakmum kepada budak. Demikian juga orang sehat normal dengan orang yang sudah punya uzur, punya penyakit salasil baul atau salasil durat, pipis berantai atau buang angin berantai. Karena ini biasanya kondisi uzur di usia tua, orang tidak lagi bisa nahan. Jadi tiup swasta buang angin, alun cukup waktu untuk cia salat itu buang angin. Kalau dia perturutkan amal batal wudu, buang angin wudu lagi, nanti dia salat lagi batal wudu lagi, kapan dia akan selesai salat? Maka orang ini ada di kondisi uzur, dia wajib berwudu untuk setiap salat fardunya, walaupun nanti ketika dia salat buang angin, itu dihukumi sah. Kenapa? Kondisi sulit membawa kepada kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taisir, ini bahasa ulama usul fikih. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Jadi orang ini dimudahkan karena kondisi uzurnya. Maka boleh orang yang punya penyakit ini, pipis berantai atau buang angin berantai, menjadi imam untuk orang yang sehat. Ini menurut pemahaman ulama mazhab Syafi'i. Adapun Syekh Sabiq rahimahullah kitab Fiqh Sunnah lebih cenderung memakruhkan. Jadi sebaiknya orang yang punya uzur seperti ini tidak maju jadi imam. Tetap yang maju adalah orang yang dalam kondisi sehat normal fisiknya. Demikian juga boleh orang yang ada menunaikan sholat di waktunya menjadi makmum bagi orang yang mengqadha, membayar hutang sholat. Demikian juga boleh orang yang menunaikan sholat fardu berimam dengan yang sholat sunnah. Ini dari hadis sangat jelas bahwasanya ada sahabat yang rajin datang ke Masjid Nabawi bermakmum dengan Nabi SAW, kemudian dia pulang jadi imam bagi kaumnya, dan itu tidak diingkari oleh para sahabat. Maka itu dipahami boleh, karena dia sholat isya kedua kali itu dihukumi sholat sunat bagi dia, karena Allah tidak mengambil riba. Jadi wajib sekali, hanya bayar sekali. Ketika orang melaksanakan isya dua kali misalnya, maka isya dia kedua dihukumi sebagai sholat sunat. Itu terjadi di masa Nabi SAW, termasuk juga riwayat jamaah kedua yang tadi kita kilas. Maka yang jamaah kedua berarti dia sholat sunat, bukan sholat fardu. Inilah mungkin dengan waktu yang terbatas ini kita cukupkan. Semoga sedikit bahasa ini mengokohkan kita tentang amal-amal. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.